Lagi rame lewat beranda gua, lagi rame tentang si Gus Miftah itu kan, yang sama penjual es teh. Ya itulah, hmm, kalau orang udah sombong sombong dengan disadari atau tidak disadari, Allah itu kan, Tuhan itu punya cara menegur kita dari yang halus dulu gitu ya, lalu mulai ke yang agak keras, lalu makin keras lagi, dan yang paling keras gitu loh. Tergantung kita sadarnya di mana akan kesalahan kita bisa mengerti di mana bahwa itu adalah teguran dari Allah buat kita. Lain-lain tiap orang ya dapat kesadarannya di mana. Ada yang ditegur pelan aja sama Allah, misalnya cuma dikasih sakit pilek aja dia sadar. Ada yang dikasih ribut, dimarahin sampai gimana baru sadar. Ada yang sampai ngalamin kecelakaan yang gimana baru sadar. Ada yang kecelakaan sampai harus kehilangan badannya, maksudnya berapa bagian tubuhnya dia baru sadar. Ada lagi yang sampai harus kehilangan orang yang dia sayangi, dia cintai, misalnya orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya gitu ya. Baru dia sadar akan kesalahannya. Tapi ada juga orang yang tidak sadar-sadar, dan itu emang ada yang Allah bikin emang dia nggak sadar-sadar. Kalau sama Allah dibiarin, orang kayak begitu dibiarinin sama Allah, artinya emang Allah lagi sengaja, Tuhan lagi sengaja numpukin kesalahan dia biar dia dapat penghakimannya di akhirat nanti gitu kan. Jadi kalau untuk soal Gus Miftah ini mungkin ya ini teguran buat dia dari Allah, bahwa dia udah mungkin kelewat sombong di mata Allah ya, jadinya kayak begitu ya. Semoga dia bisa memperbaiki segalanya yang tidak baik dalam dirinya, setidak-tidaknya dikurangin, minimal dikurangin kayak gitu. Itulah makanya bapak gua itu berpesan sebelum dia meninggal, itu berapa waktu sebelum dia meninggal itu dia bilang sama gua, "Nat, gua pesan ya sama lu, kalau satu saat nanti lu jadi orang, maksudnya tuh orang ada, orang kaya, punya banyak uang, banyak harta gitu ya, punya usaha yang gede gimana, tolong lu jangan sombong." Tuh pesan bapak gua. Terus bapak gua bilang, kalau lu ketemu nih, lu bawa kendaraan, lu ketemu sama tetangga lu lagi jalan kaki, lu jangan lewat begitu aja. Kalau lu kenal itu orang, lu berhenti atau lu iniin dia di samping itu orang, lu tanya mau kemana gitu kan, mau kemana, kalau searah ya udah lu ajakin gitu loh, ajakin biar ikut bareng. Asal lu tahu ya Nat, kata bapak gua nih, seringkali yang menolong kita itu bukan orang ada lagi. Kita berteman dengan orang-orang kaya karena kita orang kaya ya, jadi kita berteman dengan orang-orang kaya lagi, para pengusaha, pebisnis, apa pejabat, apa sih, kepala-kepala dari angkatan atau gimana gitu ya. Tapi ingat, seringkali yang nolongin kita saat kita ada masalah, apalagi saat kita jatuh, yang rangkul kita adalah orang-orang yang di bawah. Makanya lu jangan sombong, tetap sapa orang-orang yang suka nyapu jalanan, tukang ojek, angkot, supir angkot, ya tetaplah tegur sapa sama mereka, tetap nyapa sama mereka, tetap ramah sama mereka. Jangan jadi sombong, jangan jadi arogan, jangan kayak gimana, karena seringkali nanti mereka lah yang nolongin kita seperti itu. Terus bapak gue bilang,
Gue bilang kayak begini karena gue udah ngalamin. Ya kalau mau dibilang bapak gue orang kaya, ya dulunya dia orang kaya, orang tuanya ya ngkong, sama emak gue itu orang kaya gitu kan. Kayak gimana tahu lah, sampai ibu gue cerita, emak tuh ibunya bapak gue ya, dia itu jualan berlian 1 set. Dia kan agen besar kongguan sepulau Jawa. Nah, emak gue jarang di rumah, kata ibu gue tuh. Engkong kerja di tempat kopi sebagai QC, kepala QC untuk ngecek kopi ya, untuk ke Eropa, pengiriman kopi ke Eropa. Kayak gitu. Jadi emangnya orang kaya, bapak gue pagi minta, sore atau siang udah ada barangnya. Bapak gue emang dibiasain manja kayak begitu. Makanya pas jatuh, ya dia kelabakan. Karena biasa diturutin, biasanya foya-foya, biasanya seneng-seneng. Pas jatuh, dia nggak suka diatur orang. Jadi bapak gue itu nggak pernah kerja. Maksudnya pernah kerja sama orang, tapi nggak pernah lama, karena dia nggak suka diatur. Namanya dia dulu ngerasanya bos, sekarang diatur-atur gitu kan, gengsinya gimana. Nah itu, terus selama perjalanan hidupnya dia itu, dari habis-habisan, harta emak sama engkong gue ini habis, yaitu jadi bapak gue kan jadi lebih banyak bergaul dengan orang yang dinilai orang rendahan ya, sama orang-orang kaya tuh, dinilai orang rendah sama orang kaya. Nah bapak gue main sama mereka. Dan gue juga dulu tinggalnya di kampung, di gunung, dimana keluarga gue itu keluarga Cina satu-satunya, Kristen lagi, udah Cina Kristen gitu ya, satu-satunya di tempat itu. Jadi apa ya, yang namanya gue hidup susah ya, gue udah ngalamin namanya hidup susah tuh. Yang gimana tahu, yang namanya ya lumayan juga udah ngerasain seperti itu. Jadi itulah, karena bapak gue udah pernah ngalamin kayak begitu, jadi bapak gue berpesan bahwa jangan kita jadi orang sombong. Selain itu hal yang dibenci sama Tuhan, sama Allah, dan itu juga dibenci sama banyak orang. Kalau kita sombong ya pastinya kita banyak didoain yang jelek-jelek ya sama orang. Kan di Islam aja dikatakan ada 40 orang ngedoain yang sama, ya udah dijabah sama Allah gitu kan, dikabulin sama Allah. Ya itulah, kalau kita lupa diri ada aja celah untuk Allah ngejatuhin kita seperti itu. Makanya kalau ditanya gue mau kaya nggak, mau gue kaya, tapi kadang juga suka ngeri juga guanya gitu loh. Karena gue sadar dalam diri gue pribadi, gue juga punya sifat sombong. Gue rasa setiap orang pasti punya ya sifat sombong, sifat egois, cuman kadarnya aja ya beda-beda, levelnya beda-beda, persentasinya itu beda-beda setiap orang, segimananya seperti ya nggak bisa disamain kan. Tapi gue rasa ada, dan yang kenal diri kita ya kan diri kita sendiri, sama yang nyiptain kita. Orang tua kita aja terkadang belum tentu tahu betul dengan sifat kita seperti apa, apalagi orang lain. Makanya gue nggak suka ngehakimin orang, lu salah gini. Kalau lagi gimana ya, pasti orang bisa begini pasti ada sebabnya, orang bisa gitu pasti ada sebabnya. Jadi segala sesuatunya gue selalu melihat dulu, nyari dulu sebab akibatnya seperti itu.